tukang gali kubur. Di lereng bukit yang diselimuti kabut abadi, tersembunyi sebuah pemakaman tua bernama Kuburan Setan. Tempat itu sudah lama ditinggalkan oleh orang-orang desa, tetapi Pak Suro masih setia menjaganya. Sebagai satu-satunya tukang gali kubur, ia hidup sendiri di gubuk reot di pinggir kuburan, yang hanya ditemani oleh sekop tua dan angin malam yang berbisik seperti tangisan bayi. Pak Suro sudah berusia 60-an. Wajahnya sudah keriput seperti kulit kayu bakar, matanya cekung karena tidur yang jarang. Ia tak pernah menikah, setidaknya itulah yang dikatakan orang desa. Namun terdengar bisik-bisik di warung kopi sering menyebut nama Embok Lurah adalah istri pertamanya yang hilang 30 tahun lalu. Dia bukan mati biasa, kata para tetua, tetapi dikutuk karena rahasia yang dibawa Suro dari hutan terlarang. Tak ada yang tahu pasti, karena Pak Suro tak pernah bicara. Kuburan ini keluargaku, katanya pada siapapun yang mau mendengar celotehannya. Namun akhir-akhir ini, ia mulai mendengar suara-suara orang yang sedang menggali kuburan. Malam itu, hujan deras mengguyur desa. Petir menyambar langit, seperti cambuk setan, kilatnya menerangi batu nisan yang retak. Pak Suro baru saja selesai menggali lubang kuburan untuk Embok Sari, seorang janda tua yang mati karena demam tinggi. Lubangnya dalam, 6 kaki seperti aturan, tetapi saat ia melemparkan tanah basah ke pinggir, sekopnya menyentuh sesuatu yang keras. Bukan akar pohon, bukan batu. Suara itu seperti tulang. Tulang yang terlalu halus, terlalu rapuh untuk manusia dewasa. Siapa lagi yang mati malam ini? Gumamnya sambil menyeka keringat dari dahi. Ia jongkok, menyibak tanah dengan tangan. Di dasar lubang, terkubur setengah badan sebuah peti mati kecil, kayunya lapuk dan hitam. Bukan peti untuk Embok Sari, itu peti yang ia gali tadi sore. Namun ini terlihat seperti peti yang sama, peti duplikat yang sempurna, lengkap dengan ukiran burung gagak di tutupnya. Ukiran yang sama persis dengan peti yang ia kuburkan dulu. Pak Suro merinding. Ia ingat malam sebelumnya, saat menggali untuk anak kecil yang tenggelam di sungai. Sekopnya juga menyentuh sesuatu. Saat itu ia abaikan, dan pikirnya hanya khayalan akan perutnya yang telah lapar. Namun sekarang, ingatan itu kembali. Burung gagak yang terbang di atas gubuknya malam itu, membawa sesuatu di paruhnya, sebuah cincin perak, milik Embok Lurah. Keesokan harinya, desa sangat ramai. Jenazah Embok Sari sudah dimakamkan, tetapi Pak Suro tak bisa tidur. Ia kembali ke lubang itu sendirian saat matahari terbenam. Dengan senter tua, ia turun ke dalam. Peti kecil itu masih ada, tutupnya setengah terbuka. Di dalamnya bukan mayat, melainkan sebuah boneka kain usang, wajahnya dijahit kasar menyerupai anak kecil. Namun boneka itu basah, seperti baru saja dibasahi air sungai. Dan di dada kainnya tertulis dengan tinta hitam, "Kembalilah, Ayah." Hutan memanggil. Pak Suro tersentak mundur. Ia tak punya anak. Tak pernah. Atau begitulah yang ia katakan. Namun suara tangis bayi yang ia dengar semalam, terdengar seperti gema dari masa lalu yang ia kubur dalam-dalam. 30 tahun lalu, sebelum menjadi tukang gali kubur, Pak Suro adalah seorang pemuda ambisius di desa. Ia bukan petani biasa, melainkan pewaris rahasia. Keluarganya adalah penjaga hutan terlarang di belakang bukit, tempat pohon-pohon berbisik tentang arwah leluhur. Embok Lurah, istrinya yang cantik, hamil pada malam bulan purnama. Mereka melakukan ritual, bukan ritual suci, melainkan yang gelap. Darah ayam hitam diteteskan ke akar pohon tua agar bayi lahir kuat, tak tersentuh penyakit. Namun ritual itu salah. Saat Embok Lurah melahirkan di gubuk pinggir hutan, bayi itu keluar dengan kulit biru pucat, matanya terbuka lebar seperti burung gagak yang mengintai.
Ini kutukan, jerit Embok Lurah. Pak Suro, ketakutan, mengambil bayi itu dan lari ke sungai. Bukan anakku, katanya, melemparnya ke arus deras. Namun saat bayi tenggelam, hutan bergetar. Pohon-pohon bergoyang, daunnya berjatuhan seperti hujan darah. Embok Lurah, yang menyaksikan dari kejauhan, jatuh pingsan. Keesokan paginya, ia hilang hanya meninggalkan cincin perak di tepi sungai dan jejak kaki kecil yang mengarah ke hutan. Sejak itu, Pak Suro melarikan diri ke pemakaman untuk menggali kubur dan menebus dosanya, karena ia membohongi dirinya sendiri. Namun orang desa tahu ada yang aneh dengannya. Setiap kali ia menggali kubur, burung gagak datang beramai-ramai, dan tanah yang ia timbun sering bergeser sendiri, seperti ada yang mendorong dari bawah. Ada yang bilang Embok Lurah tak mati, ia hidup di hutan, menjaga bayi yang tak pernah benar-benar mati, menunggu suaminya kembali untuk ritual yang tak selesai. Malam ketiga, angin berhembus lebih kencang, membawa aroma daun basah dari hutan. Pak Suro duduk di gubuknya, memegang sekop seperti perisai. Ia mendengar langkah kaki di luar, langkah kaki seperti anak kecil yang basah kuyup, diikuti hembusan angin yang membentuk kata-kata, "Rahasia, rahasia." Pintu gubuk berderi terbuka sendiri. Di ambang pintu berdiri sosok kecil, kulitnya pucat seperti lilin, mata hitam pekat tanpa pupil, dan di lehernya tergantung cincin perak Embok Lurah. Bukan boneka, bukan bayangan. Itu anaknya atau apapun yang lahir dari ritual itu. Di belakangnya, bayangan panjang Embok Lurah muncul, rambutnya menjuntai seperti akar pohon, tangannya memegang boneka kain yang sama. "Ayah, kenapa ayah gali lubang untuk orang lain?" "Lubangku mana?" Suara anak itu lembut tetapi menusuk seperti pisau berkarat, diiringi suara burung gagak di atap gubuk. Pak Suro bangun, tangannya gemetar. "Ini tidak nyata. Kalian sudah mati. Aku membuang kalian." Anak itu tersenyum, giginya tajam seperti duri, dan Embok Lurah berbisik dari kegelapan, "Kami kembali, Suro. Karena kau gali lubang untuk semua orang, tetapi tak pernah untuk menggali untuk kita. Sekarang, giliran hutan yang menggali lubang untukmu dan membawa darah baru untuk ritual." Pak Suro berlari keluar, hujan membasahi tubuhnya. Ia menuju lubang Embok Sari, sekopnya sudah siap. Namun saat ia tiba, lubang itu sudah terisi. Bukan dengan tanah, melainkan dengan peti-peti kecil bertumpuk, masing-masing berisi boneka yang menangis. Di atasnya, cincin perak berkilau di bawah petir. Mereka mendekat, langkah demi langkah anak itu di depan, Embok Lurah di belakang, diikuti kawanan burung gagak yang membentuk lingkaran. Pak Suro mengayunkan sekopnya, tetapi tanah licin membuatnya tergelincir. Ia jatuh ke dalam lubang yang tak lagi kosong. Di dasar, ia merasakan tangan-tangan kecil menarik kakinya, dingin seperti air sungai, dan akar-akar hutan merayap naik, membelit tubuhnya. "Gali-gali kubur," bisik mereka, sementara darah ayam hitam menetes dari langit. Pagi harinya, desa menemukan gubuk Pak Suro kosong. Hanya sekopnya yang tertinggal, tertutup tanah segar bercampur daun hutan. Di pemakaman, lubang Embok Sari sudah tertimbun rapi, seolah tak pernah terganggu. Tamat.